Kakek bilang padaku sebelum meninggal. Di rumah ada 10 miliar. Tapi dia belum sempat memberitahuku di mana uangnya sebelum meninggal. Jadi aku mengacak-acak rumah. Tapi hanya menemukan serangkaian piring yang pecah. Saat aku berpikir kakek pasti hanya bercanda. Tiba-tiba aku menyadari. 5 botol air mineral yang baru saja aku lempar ke dalam piring. Ternyata sekarang menjadi 10. Aku pikir aku sudah salah lihat. Jadi aku mengeluarkan 10 botol air mineral ini. Lalu memasukkan satu lagi. Beberapa detik kemudian, aku melihat dengan jelas botol air mineral itu berubah menjadi 2. Ini bukan baskom. Jelas-jelas ini adalah tempat harta karun. Apa yang masuk bisa menjadi 2. 10 bisa menjadi 20. 1 botol air mineral 1 sen. Wah, aku akan kaya. Begitu saja. Aku terus-menerus melempar botol air mineral ke dalamnya. Sambil memasukkan botol air mineral. Dengan senang hati ke dalam kantong plastik. 1 jam kemudian, aku mengendarai sepeda roda 3 membawa ratusan kilogram botol air mineral. Sampai di tempat daur ulang barang bekas. Nak, kali ini kamu dapat banyak ya? Kakek, cepat timbang ini. Setelah lebih dari 1 jam, kakek baru selesai menimbang botol air mineral. Ternyata ada 5.000 yuan. Aku dengan senang hati mengambil uangnya dan bersepeda pulang. Setibanya di rumah, aku sambil senang menghitung 5.000 rupiah ini. Sambil merencanakan bagaimana memanfaatkan wastafel untuk menghasilkan uang. Saat itu, sebuah ide berani muncul di kepalaku. Sial. Kenapa aku begitu bodoh? Karena wastafel ini bisa menyalin apa saja. Aku tinggal melempar uang ke dalamnya, kan? Begitu diputuskan, langsung saja. Aku segera melempar 5.000 rupiah yang baru saja didapat ke dalam wastafel. Beberapa detik kemudian, keajaiban benar-benar terjadi. 5.000 rupiah yang tadi berubah menjadi 10.000. 10.000 menjadi 20.000. 20.000 menjadi 40.000. Sampai menjadi 1.280.000. Melihat uang yang menumpuk setinggi gunung di depan saya, hati saya berbunga-bunga. Mulai sekarang saya juga akan jadi orang kaya. Apa itu? Bill Gates sudah menunggu saya untuk mengakuisisi. Saat saya duduk di sofa dengan bangga, tiba-tiba saya teringat satu masalah. Saya cepat-cepat mengambil setumpuk uang. Begitu saya lihat, uang yang disalin ternyata memiliki nomor yang sama dengan uang aslinya. Ketika saya merasa kecewa karena uang salinan tidak berguna, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Segera buka pintu dan kembalikan uangnya. Itu adalah Hei Huge. Hei Huge adalah orang yang terlibat dalam dunia bawah. Setahun yang lalu, aku ingin memberikan smartphone Apple kepada Dewi. Karena tidak punya uang, aku pergi meminjam uang dari Hei Huge. Saat aku ragu untuk membuka pintu rumah ditendang terbuka. Hei Huge, dulu kita sudah sepakat. Siapa yang bilang sepakat denganmu? Anak nakal. Di kontrak pinjaman tertulis jelas hitam di atas putih. Jika hari ini kamu tidak mengembalikan 200.000 termasuk bunga, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Hei Huge, bukankah aku seharusnya berutang 160.000 padamu? 160.000 ditambah kita berempat hari ini datang untuk menagih uangmu. Masing-masing minta 10.000 sebagai biaya pengantar. Bukankah itu tidak berlebihan? Di saku saya hanya tersisa 5.000. Bisakah kamu memberi sedikit kelonggaran? Berapa hari kelonggaran yang kamu mau? Dari tahun lalu sampai sekarang sudah 1 tahun aku memberi kelonggaran padamu. Kamu juga tidak mendapatkan apa-apa dari Hei Huge. Tapi aku hanya mengurus pinjaman pokok 10.000 yang kamu ambil. Dalam 1 tahun ini, aku sudah mengembalikan lebih dari 80.000 padamu. HCH tiba-tiba menamparku di wajah. Aku menutup wajahku dan teriak kesakitan. Tidak mau mengembalikan uang, ya. Teman-teman, beri aku kesempatan untuk berbicara. HCH tiba-tiba melihat di sofa ruang tamu. Tumpukan uang tunai yang membentuk gunung kecil. Kamu bilang tidak punya uang, kan? Itu apa? Baru aku ingat. Uang tunai 1,28 juta yang baru saja aku salin. Tapi nomor uang itu semuanya sama. Tidak bisa dipakai. Haca. Tadi saya hanya bercanda dengan Anda. Ayah saya baru saja menjual rumah. Uang di sofa ini adalah uang dari penjualan rumah. Melihat begitu banyak uang, mata Huge menjadi merah.
Sesuai dengan kontrak kita. Hari ini Anda sudah terlambat 1 hari. Anda masih 200.000. Tapi itu tidak cukup. Saya masih harus mengambil biaya administrasi 50.000. Huge. Anda terlalu sopan dengan saya. 50.000 tidak cukup. Kerabat dan teman saya tidak mau meminjamkan uang kepada saya. Hanya Anda yang mau percaya kepada saya. Uang ini selain pokoknya. Sisanya saya anggap sebagai biaya terima kasih untuk Anda. Totalnya 1,28 juta. Utang kita sudah lunas. Bagaimana menurut Anda? Saya memang tidak salah menilai Anda. Kamu ini orang yang tahu berterima kasih. Begini saja. Uang ini kakak terima dulu. Saya simpan untukmu. Nanti jika ada kebutuhan uang lagi, bilang saja kepada kakak. Kakak akan meminjamkan dengan bunga terendah. Setelah itu, Heihu mengeluarkan surat utang. Di depan mataku, dia merobeknya. Dengan membawa 1,8 juta uang tunai dan adik-adiknya, dia pergi dengan senang hati. Aku sudah punya wastafel ini. Masih mau meminjam uang darimu. Biarkan kamu senang sebentar. Nanti aku tidak akan mengurusmu. FBI pasti akan mengurusmu. Setelah Heihu pergi, aku pergi ke sebuah toko emas. Toko emas ini sangat kecil. Hanya ada satu penjual. Tapi untungnya mereka mendukung penukaran emas. Namun setelah aku masuk, aku dihalangi oleh penjual di meja depan. Kamu datang untuk apa? Ini bukan tempat untukmu. Kamu tidak bisa membelinya, kan? Siang-siang buka tapi tidak berbisnis. Ketika saya melihat wajah pelayan itu, saya baru menyadari. Yo Ying, kenapa kamu ada di sini? Saya kerja paruh waktu di sini. Cepat keluar dari sini. Nanti ada pelanggan besar yang mau lihat perhiasan. Jangan sampai kamu menurunkan reputasi di sini. Saya baru mau membalas kata-kata cewek materialistis ini. Seorang pria paruh baya mendekat. Xiao Yo, ada apa ini? Yang bos. Akhirnya Anda datang. Pengemis ini tidak mau pergi. Aku sedang berusaha mengusirnya sekarang. Memanggilnya pengemis tidak salah. Dia memang pengemis. Dulu dia adalah teman sekelasku. Tidak punya uang tapi masih mau menjaga harga diri. Meminjam uang berbunga tinggi untuk membeli iPhone untuk sahabatku. Akhirnya tidak bisa membayar. Dia bahkan datang ke sekolah untuk mengganggu. Kemudian dia keluar dari sekolah dan mulai mengumpulkan barang bekas. Dia pasti datang ke sini untuk mencuri barang kita. Aku malas untuk melayani. Kata Yo Ying. Dia menunjuk ke sebuah batangan emas di dalam etalase. Aku mau beli ini, Pak. Ini harganya bisa ribuan rupiah. Apa kamu yakin? Kamu terlalu mementingkan gengsi. Hidup menderita. Belum cukup merasakan pelajaran, ya? Ini adalah masyarakat. Bukan sekolah. Apakah kamu sudah membayar pinjaman berbunga tinggimu? Mau beli batangan emas. Ini bukan besi. Beberapa ribu per kilogram. Bos. Apakah kamu masih berbisnis? Berbisnis juga bukan untukmu. Melihat kita adalah teman lama. Supaya kamu tidak merasa canggung. Cepat pergi. Sialan. Batangan emas saat ini. Aku mau uang tunai. Ketika uang tunai dijatuhkan di atas meja, Yo Ying terkejut selama beberapa detik. Dari mana bodoh ini mendapatkan uang? Beberapa hari yang lalu, bukankah ada orang di grup teman sekelas yang melihatnya sedang mengumpulkan barang bekas? Tuan, ini adalah 999 emas murni seberat 400,081 gram. Ini adalah produk investasi yang sangat baik. Totalnya 4.500 yuan. Kami juga mendukung pembelian kembali di sini. Bos Yang, Anda baru saja mengatakan bahwa di sini juga mendukung pembelian kembali, kan? Betul, tetapi harga pembelian kembali adalah harga emas hari itu dikurangi 10 yuan. Adik kecil, Anda juga bisa pergi ke bank untuk menukarnya. Barang ini semua memiliki sertifikat. Bos Yang, Anda salah paham maksud saya. Saya tidak ingin menjual yang ini. Tapi saya ingin bertanya apakah bos yang mau membeli emas. Saya punya sedikit barang. Adik kecil. Bagaimana? Ada berapa banyak? Kualitasnya bagaimana? Sekitar puluhan kilogram. Semuanya emas murni 999. Ini mudah untuk diuji. Saya juga tidak bisa memalsukannya. Hanya saja saya tidak tahu apakah bos yang bisa menampung semuanya.
Haha, pengembara. Apakah kamu membeli 10 gram emas? Jadi tidak tahu lagi dari mana ke mana. Kamu tahu berapa nilai puluhan kilogram emas? Tidak sedikit, yo. Siapa yang mengajarkanmu berbicara seperti itu kepada pelanggan? Bos. Dia benar-benar orang yang pelit. Beberapa ribu rupiah, tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Diam. Apa yang diajarkan dalam pelatihan kerja? Kamu hanya seorang pekerja sementara. 1 batang emas ini sudah setara dengan gaji 2 bulanmu. Melihat Yao Ying dimarahi. Dalam hati saya merasa sangat senang. Beberapa ribu itu apa sih? Setelah malam ini, yang saya miliki bukan hanya beberapa ribu, tapi beberapa puluh juta. Bos, namanya pengembara. Kami adalah teman kuliah. Dia benar-benar seorang yang miskin. Seluruh sekolah tahu. Kalau keluarganya punya emas. Kenapa dia harus meminjam uang berbunga tinggi untuk membeli ponsel dan tidak bisa membayarnya? Dengar-dengar orang tuanya sudah menjual rumah. Dan masih belum terisi. Lubang itu. Masih tidak mau diam. Xiao Yao. Aku hanya memberimu kesempatan magang karena Liu Lang. Jika kamu tidak tahu diri seperti ini, besok tidak perlu datang lagi. Sekarang segera minta maaf kepada pelanggan kami. Yang mulia Yang, aku tidak ingin meminta maaf padanya. Cepat minta maaf. Jika tidak, besok pergi dari sini. Maaf. Bapak Liu. Saya minta maaf atas kata-kata saya sebelumnya. Tidak apa-apa. Saya tidak ingin berdebat dengan orang-orang rendah. Bos Yang, ini bukan tempat untuk berbicara, kan? Bapak Liu, silakan masuk, kita minum teh dulu. Mari kita bicarakan perlahan. HMPH. Bapak Liu. Anda baru saja mengatakan ada beberapa puluh kilogram barang keras. Jangan-jangan Anda mencari kesenangan dari saya, Yang? Bos Yang? Bagaimana mungkin saya mencari kesenangan dari Anda? Ada ya ada, tidak ya tidak. Hanya saja saya tidak tahu apakah puluhan kilogram ini bisa Anda terima. Jika benar sewa 9.999. Saya 350 per gram. Berapa banyak yang bisa diambil? Berapa banyak yang Anda butuhkan? Bos Yang? Jika Anda seperti ini, tidak ada itikat baik untuk bekerja sama. Mari kita bekerja sama lain kali. 360. Sepertinya bos yang tidak memiliki itikat baik untuk bekerja sama. 375 tidak bisa lebih. Semoga kerjasama kita meni. Kemudian bos yang mengantar saya keluar. Saat Tuan Liu lewat di depan meja, tiba-tiba memanggil saya. Xiao Yao. Segera daftarkan Tuan Liu. Dia akan menjadi anggota Diamond di sini. Bos, apa yang Anda katakan? Apakah ada masalah memberi pengemis ini status anggota Diamond? Tapi anggota Diamond tidak hanya bisa didapat dengan belanja 10 juta di toko. Bukankah begitu? Tidak masalah, kan? Besok Tuan Liu dan saya harus menyelesaikan transaksi besar. Kartu anggota Diamond ini sebagai itikat baik saya. Tuan Liu. Jangan lihat tempat saya yang kecil ini. Tapi toko perhiasan kami adalah anggota Asosiasi Batu Giok Zonghai. Kartu anggota Diamond ini bisa membuat Anda memenuhi syarat untuk ikut pertemuan tahunan Asosiasi Batu Giok Zonghai. Saya baru saja bersiap untuk pulang. Berpikir bahwa benda ini tidak ada gunanya. Tiba-tiba suara yang menyengat terdengar. Jangan tertipu oleh pengemis ini. Dia sama sekali tidak mungkin memiliki banyak emas. Transaksi besok pasti dia tipu Anda. Saya bertanya, kenapa dia datang ke sini? Dia hanya ingin menipu Anda untuk kartu anggota Diamond itu. Kamu sudah tahu itu. Hehe, terus saja berpura-pura kaya. Aku rasa kamu belum cukup merasakan kerugian. Siapa sebenarnya yang lauban itu? Kamu tidak akan tahu bagaimana dia akan mempermainkanmu. Yang Dato tidak berkata apa-apa. Dia hanya menganggap itu sebagai persetujuan. Ini semakin meningkatkan keberanian Yao Ying. Pengemis tetaplah pengemis, tidak akan pernah bisa naik ke panggung. Keputusan Xiao Ya untuk meninggalkanmu benar-benar tepat. Jika tidak, dia pasti akan menderita karena kamu. Apa kamu begitu yakin? Aku tidak bisa mengeluarkan emas untuk bertransaksi dengan yang lauban. Orang lain tidak mengerti dirimu. Apakah saya tidak mengerti kamu? Kamu masih saja si badut yang dibenci semua orang. Masih puluhan kilogram emas. Hehe, jika kamu punya puluhan kilogram emas,
Saya Yao Ying akan berlutut dan mengantarkan kartu berlian ke tanganmu. Karena kamu begitu terburu-buru. Ingin berlutut dan mengakui kesalahan padaku. Maka saya akan mengabulkanmu. Jika besok saya bisa membawa emas. Kamu harus berlutut dan merekam video mengakui kesalahan. Bos Yang, kamu harus jadi saksi. Tenang saja, Tuan Liu. Selama emasmu tidak bermasalah. Saya akan membuatnya berlutut dan memberimu kartu berlian. Setelah pulang, Liu Lang melempar batang emas ke dalam kolam harta. Dengan cepat sebuah batang emas muncul di depan Liu Lang. Dapat, dapat, dapat. Akhirnya saya kaya. Sementara itu, Yao Ying merasa terhina di siang hari. Menyimpan dendam. Malam harinya dia berkata di grup kelas universitas bahwa Liu Lang berpura-pura di toko emas. Bahkan menambahkan bumbu bahwa Liu Lang mengganggunya. Memintanya untuk merekam video lain. Ketika Liu Lang kembali ke toko emas. Baru saja masuk pintu toko, dia mendengar beberapa orang mengejeknya. Seorang pemuda miskin dengan percaya diri mengatakan bahwa dia memiliki 50 kilogram emas. Sungguh lucu sekali. Ini jelas hanya omong kosong. Jika dia memiliki 50 kilogram emas, apakah dia bisa meminjamkan uang untuk membeli ponsel bagi sang dewi? Bukankah dia kemarin berpura-pura di depan bosku? Dan aku membongkarnya. Dia menyimpan dendam. Dan menghina aku dengan berbagai kata. Liu Lang. Mendengar ketiga orang itu saling mengolok-oloknya. Dengan sinis dia berjalan mendekat. Kakak Lang datang. Dengar-dengar kamu bertaruh dengan Ying, apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Kemarin Yao Ying dan saya bertaruh. Dia bilang jika saya berhasil bertransaksi dengan bos mereka, maka dia akan berlutut untuk membuatkan saya kartu anggota. Nanti kamu bantu saya jadi saksi. Kalian lihat, saya tidak berbohong kan? Kemarin orang bodoh ini memang berlaga seperti itu. Mari kita tunggu dan lihat. Saya berharap kamu berlutut untuk membuatkan kartu saya. Saat itu, Bos Yang dan seorang pria tua juga mendekat. Tuan Liu. Anda datang. Saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah master penilai. Tuan Li Suehong. Selamat datang, Tuan Li. Tuan Yang. Tidak tahu di mana kita akan melakukan penilaian? Kita bisa melakukan penilaian di sini saja. Kita bisa mulai pemeriksaan barang sekarang. Tuan Li. Terima kasih atas bantuannya. Saya berjalan ke sisi meja. Dan meletakkan koper langsung di atas meja yang terpisah. Namun, saya tidak bergerak. Tuan Liu. Buka koper itu. Itu, apa itu? Saya lupa sandinya. Saya pikir-pikir dulu. Tuan Liu. Apa kamu sedang bercanda? Anak muda. Saya sarankan kamu cepat pergi. Jangan keluar lagi untuk menipu. Kalau tidak, bos yang bisa marah. Situasinya bisa jadi tidak baik. Hanya sebuah koper. Cari pisau untuk memotongnya, pasti bisa. Tapi koper ini sudah ada ikatan emosional dengan saya. Saya tidak tega untuk memotongnya. Kenapa kamu tidak bilang bahwa emas itu juga ada ikatan emosional denganmu? Bagaimana jika kamu tiba-tiba tidak ingin menjualnya? Hari ini, aku bisa mengabaikan ini demi Li Lao. Tapi kamu harus memberiku penjelasan. Biarkan bos meminta maaf padamu dengan berlutut. Saat Yao Ying merasa sangat bangga, Liu Lang tiba-tiba ingat apa sandinya. Ia mengulurkan tangan untuk memutar sandi. Hanya dalam beberapa gerakan, kotak sandi itu terbuka. Liu Lang mengambil sebatang emas dari dalamnya. Ia menyerahkannya kepada Li Suehong. Terima kasih, Li Lao. Li Suehong menerima emas itu. Ia melihatnya dengan serius selama beberapa saat. Ia berbalik dan berkata kepada Yang Laoban. Barang-barang dari Datong ini tidak ada masalah. Kemurniannya juga memenuhi standar. Menurut saya, ini pasti 999 emas murni. Untuk berjaga-jaga, Anda bisa menggunakan alat profesional untuk mengukurnya lagi. Apa yang dikatakan Li Suehong itu adalah basa-basi. Jika benar-benar berani mengukur lagi dengan alat profesional, bukankah itu sama saja dengan memukul muka orang? Yang Laoban segera berkata, ayo timbang. Saya masih ada urusan lain. Baik, baik, baik. Saya akan segera memanggil orang untuk menimbang. Yao Ying, kenapa kamu berlama-lama? Cepat ambil timbangan. Bos, saya akan pergi sekarang.
Tidak disangka pengemis benar-benar mengeluarkan emas. Jangan-jangan saya harus berlutut. Tidak, dia hanya seorang pengemis. Dia tidak layak. Segera selesai menimbang. Melihat uang 11 juta lebih yang masuk ke rekening ibuku. Hati ini tak bisa tidak bergetar. Tapi hanya dalam sekejap saya teringat sesuatu yang lebih menarik. Bos Yang, saya ingat kamu pernah bilang, akan memberiku kartu berlian dari sini. Betul kan? Betul? Tuan Liu. Saya akan segera mengatur Xiao Yao. Anda masih ingat janji Anda kepada Tuan Liu kemarin kan? Katakan dan lakukan, lihat saja sendiri. Bos, Anda. Apa maksud Anda? Maksud Anda. Kemarin saya adalah saksi. Itu yang Anda katakan. Selama Tuan Liu mengeluarkan 50 jin emas. Anda akan berlutut untuk membuatkan kartu untuk Tuan Liu. Bos, saya tidak akan berlutut. Yao Ying. Mulutmu bukan untuk makan. Tapi untuk buang air besar? Bilang tidak mahal, ya tidak mahal. Pengemis, jangan merasa hebat hanya karena punya sedikit uang. Jangan lupa, saya adalah orangnya Huge. Jika kamu mengganggu saya, Huge tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Bos Yang, sebelumnya kamu bilang akan menjadi saksi untuk saya. Saya sedang dalam kesulitan. Dan kamu hanya melihat dengan acuh. Saya rasa lebih baik tidak melakukan bisnis lagi ke depannya. Yao Ying, segera tepati janji Tuan Liu. Jika tidak, meskipun kamu punya 10 Huge di belakangmu, saya akan membuatmu tahu akibat dari ingkar janji. Yao Ying datang bekerja di toko emas karena melihat status Yang Datong. Sekarang menghadapi ancamannya. Dia hanya bisa berlutut di samping meja teh. Mengurus kartu anggota dengan baik. Kartu MR Liu. Yao Ying ingat pelajaran hari ini, ya? Tidak perlu kamu ingatkan. Mengembara kembali ke rumah. Menggunakan uang dari ibu untuk mentransfer masing-masing 200.000 kepada orang tua. Tidak ingin segera menerima sapaan mereka yang berbeda. Nak, ada apa ini? Aku dan ayahmu masing-masing menerima 100.000. Nakal, apakah kamu lagi meminjam uang? Orang tua? Kamu memanggil anakmu nakal. Lalu, kamu itu apa sebagai orang tua? Kalian jangan khawatir. Uang ini dari harimau hitam. Sudah dilaporkan orang. Pengadilan memutuskan untuk mengembalikan uangnya. Korban? Aku total mendapatkan 300.000. Nak, jangan bohongi aku dan ibumu. Jika kamu melakukan hal buruk, segera serahkan diri. Tidak bohong. Aku sudah memberikan masing-masing 100.000 untuk kalian. Menyisakan 100.000 untuk diri sendiri. Ingin melakukan sedikit bisnis. Anak nakal jangan sembarangan. 300.000 ini disimpan untuk menikah. Lalu datang ke pabrik pakaian bekerja sebagai satpam bersama ayah. Aih, kau ini orang tua, anak ingin melakukan sedikit bisnis. Biarkan dia melakukannya. Setelah kejadian ini, aku percaya anak pasti telah berkembang. Aku takut anak nakal ini akan terbang tinggi lagi. Ibu mendukungmu, kerjakan dengan baik. Tidak perlu kukatakan lagi. Kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Setelah menutup telepon, mengembara dengan santai berbaring di tempat tidur. Membayangkan bagaimana cara menghabiskan lebih dari 10 juta ini. Keesokan harinya, Liulang langsung mengendarai sepeda ke dealer mobil. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan salesman yang meremehkan orang. Saya ingin melihat mobil. Tolong perkenalkan saya. Dengan penampilanmu yang kumuh, kau masih bisa membeli mobil? Cepat minggir. Jangan menghalangi saya. Layani pelanggan lain. Haha, apakah ini yang disebut meremehkan orang? Xiao Feng, kenapa kau melayani semua jenis orang? Begitulah cara menjadi juara penjualan. Ayo, Zhang Zong. Anda datang ya? Mobil dinosaurus yang Anda lihat terakhir kali. Bisa saya ajukan lagi untuk perawatan pabrik. Bagaimana menurut Anda? Apa yang terjadi padamu? Saya datang lebih dulu. Kamu tidak peduli padaku? Xiao Feng, jika kamu tidak punya waktu, saya tidak akan mengambil mobil hari ini. HMPH, orang itu Zhang Xiao datang untuk mengambil mobil. Dinosaurus yang mengangkat serigala harganya lebih dari 300.000. Apakah kamu mampu membelinya? Saya sarankan kamu segera pergi. Jangan mengganggu saya berbisnis. Adik kecil. Ingin mendapatkan layanan gratis. Juga harus menunggu sampai orang itu punya waktu untuk melayani kamu.
Sekarang Xiao Feng akan mengurus prosedur untuk saya. Apa yang dikatakan Zhang Xiao tidak salah. Dia adalah VIP di toko kami. Kamu tidak ada apa-apanya. Cepat pergi ke tempat yang sejuk. Pergi kemana kamu seharusnya. Ada VIP itu bagus. Hebat sekali. Memang hebat. Jika kamu mampu, belilah satu mobil yang lebih mahal dari ini. Saya akan mengutamakan pelayanan untukmu. Apakah saya harus membeli satu mobil yang lebih mahal dari yang ini? Aku bisa meminta apapun darimu. Hanya mengembara. Saat berencana mencari manajer untuk menjadi saksi. Seorang sales wanita mendekat. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Hehe, Suna. Jangan bilang aku tidak membimbingmu, senior. Kamu baru datang belum sebulan. Belum ada satu mobil pun yang terjual. Harus berlatih. Cari orang yang benar-benar ingin membeli mobil untuk dilayani. Sungguh membuang-buang air liur sendiri. Senior Feng Jun. Pelanggan ingin melihat mobil. Saya akan membawanya melihat. Anda bawa Zhang Zong untuk menandatangani kontrak terlebih dahulu. HMPH, kamu mau melayani orang desa? Ya sudah, silakan layani. Tuan ini. Selanjutnya saya akan membawa Anda melihat model yang Anda suka. Saya ingin Anda membantu saya menjadi saksi. Asalkan saya membeli mobil yang lebih mahal dari mobil dinosaurus si gemuk itu. Saya bisa meminta apapun kepada penjual bernama Feng itu. Baik, Tuan. Ini tidak perlu saya saksikan. Di toko kami tidak hanya ada kamera pengawas. Tapi juga ada suara kontrol. Dapat memberikan bukti secara menyeluruh untuk Anda. Kalau begitu, bawa saya untuk membeli mobil sport merek Liu Shen yang termahal di toko ini. Yang termahal? Apakah Anda tidak perlu mempertimbangkan lagi? Waktu saya berharga. Anda langsung bawa saya saja. Suna membawa Liu Lang ke area mobil VIP tertinggi. Belum sempat membuka mulut. Zhang Erdan dan Feng Jun yang baru saja menyelesaikan prosedur datang menghampiri. Suna membawa Liu Lang ke area mobil VIP tertinggi. Belum sempat membuka mulut. Zhang Erdan dan Hong Jun yang baru saja menyelesaikan prosedur datang menghampiri. Suna, saya lihat Anda ingin mendapatkan posisi tetap. Apakah Anda sudah gila? Sampai-sampai membawa orang desa ke area VIP tertinggi. Dia bahkan tidak cukup untuk membeli satu ban jika menjual dirinya sendiri. Feng Qianbei. Jangan bicara begitu kasar. Siapa tahu dia bisa membelinya. Suna, kamu ingin membuatku tertawa sampai mati. Baiklah. Mewarisi pembayaran Huabeiku? Masih bisa membeli? Jangan mempermalukan diri. Sangat memalukan. Nona Su. Saya ingin mobil ini, bisa bayar dengan Huabei, bukan, Tuan Liu? Apakah Anda serius? Apa saya bisa menipu Anda dengan ponsel ini? Silakan urus sendiri. Saya tidak akan pergi. Kata sandi pembayaran adalah 383.838. Suna meskipun tidak percaya sedikit pun. Tetap berjalan menuju meja kasir untuk menyelesaikan prosedur. Saat Zhang Erdai dan Feng Jun melongo. Dengan wajah tidak percaya. Suara dari speaker kecil di meja kasir terdengar. MAMA Bao telah masuk 1.554.623 yuan. Transaksi selesai. Suna dengan gembira menyambut. Tuan, ponsel Anda. Nona Su. Bisakah Anda memanggil manajer Anda? Saya ingin memberikan saran kepadanya. Baik. Tuan Liu. Silakan tunggu sebentar. Saya akan segera mencari manajer. Zhang Erdan. Menyadari dirinya memalukan. Sangat memalukan. Tidak ingin tinggal sedetik pun. Segera pergi. Feng Jun juga merasa menyesal saat itu. Merasa tidak mendapatkan apa-apa. Kehilangan yang besar. Dan malah terjebak di papan. Pesanan Suna adalah milikku. Seharusnya aku yang menandatangani. Bagaimana bisa kau melewati aku untuk bertransaksi dengan Tuan Liu? Itu karena kau sendiri yang tidak menghargai Tuan Liu. Sekarang kau bilang pesanan itu milikmu. Apakah itu terlalu tidak tahu malu? Suna, aku adalah seniormu. Apa salahnya mengambil pesananmu? Nona Su. Jangan buang-buang waktu dengan dia. Pergi panggil manajermu, HMPH. Kau pikir kau siapa? Manajer itu bisa kau panggil sesuka hati? Suna tidak mengecewakan misi. Dia benar-benar memanggil manajer. Tuan Liu. Ada yang bisa saya bantu? Saya hanya punya satu permintaan,
Pecat dia dari toko kalian. Mulai sekarang, semua toko kalian tidak boleh mempekerjakannya. Kamu itu siapa? Saya adalah penjual terbaik di toko ini, tanpa saya. Mereka semua harus menghirup udara. Diam. Tuan Liu. Feng Jun telah mengganggu Anda. Saya mewakili dia meminta maaf kepada Anda. Tenangkan diri Anda dulu. Mari kita bicarakan dengan baik. Ingin membela dia, ya? Percaya atau tidak? Hari ini saya bisa membuatnya pergi. Besok saya juga bisa membuat Anda pergi. Tuan Liu. Tenangkan diri Anda. Kami akan memikirkan cara yang baik untuk memberikan penjelasan kepada Anda. Bagaimana, manajer? Anda tidak benar-benar percaya kata-katanya, kan? Ingin memecat saya, ya? Jangan lupa. Kita kemarin masih makan bersama. Feng Jun baru saja memberikan istri saya tas gigi terbaru yang nyaman. Jika benar-benar memecatnya, bagaimana saya bisa mengatakannya? Jika manajer begitu sulit. Ya sudah. Tuan Liu. Jangan terburu-buru. Mari kita bicarakan lagi. Manajer. Tadi saya membantu Tuan Liu membayar. Ternyata saldo ada 10 juta. Feng Jun ini cukup terkenal. Kenapa hari ini terlihat berbeda? Melihat Tuan Liu yang tidak mau menyerah. Tidak mungkin untuk tidak memecat Feng Jun. Lebih baik berpura-pura memecatnya. Hanya untuk menunjukkan. Setelah itu baru memanggilnya kembali. Tuan Liu. Tenangkan diri Anda. Saya akan setuju untuk memecat Feng Jun. Baik? Mengingat Anda sangat pengertian. Saya tidak akan mempermasalahkan. Tetapi Anda jangan sekali-kali berpura-pura memecatnya untuk menipu saya. Jika saya tahu, saya akan membuat Anda tidak bisa melarikan diri. Anak ini punya kemampuan membaca pikirannya. Apapun yang saya pikirkan dia tahu, sudahlah. Hanya bisa mengorbankan Feng Jun yang bodoh ini. Feng Jun, cari keuangan untuk mengambil gaji bulan ini. Cepat pergi. Feng Jun melihat situasi sudah tidak menguntungkan. Dia langsung terjatuh ke tanah. Setelah menangani Feng Jun, Liu Lang juga tidak berlama-lama. Dia langsung mengemudikan mobil pulang. Setibanya di rumah, Liu Lang tiba-tiba memiliki ide berani. Mbak ini ternyata bisa menyalin apa saja. Bagaimana jika aku menggunakannya untuk mandi? Setengah jam kemudian, Liu Lang selesai mandi. Berdiri di depan cermin. Sepertinya kulitku sudah jauh lebih baik. Jika seperti ini, apakah luka ini bisa sembuh? Sepertinya saya harus mencari tempat tinggal yang baik untuk mencobanya lagi. Untuk memverifikasi kembali khasiat dari pil tanduk. Liu Lang mengemudikan mobilnya ke Hotel Bintang 7. Berapa harga suite mewah di sini per tahun? Tuan, jangan bercanda. Saya akan memberikan Anda kamar bisnis. Anda berencana tinggal berapa lama? Tidak mengerti bahasa Mandarin? Saya bilang ingin tinggal di suite mewah selama setahun. Apakah Anda mengerti sekarang? Karena suara Liu Lang terlalu keras. Menarik perhatian manajer lobi, Xiao Wu. Ada apa ini? Keributan kalian sangat mengganggu. Manajer ini datang untuk mengacau. Dia tidak memesan. Dia juga bukan anggota kami. Dan dia bersikeras ingin suite presiden. Bahkan ingin tinggal selama setahun. Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda ingin tinggal di suite presiden selama setahun? Apakah ada masalah jika saya memesan suite presiden selama setahun? Berpakaian sangat sederhana. Bahkan tidak mau memberikan koper untuk disambut. Itu berarti tidak mau memberi tip. Saya belum pernah melihat tamu seperti Anda yang bersikap seperti ini. Bukankah ini Xiao Li? Tidak ingin bekerja lagi. Silakan pergi, Tuan. Jika Anda ingin memesan suite mewah selama setahun, Anda memang memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu premium hitam. Anda juga akan menikmati semua fasilitas anggota di bawah hotel kami. Namun, biaya untuk tahun ini harus dibayar sekaligus. Dan tidak ada pengembalian di tengah jalan. Apakah Anda yakin ingin memesan? Pesan saja. Kenapa banyak bicara? Tuan Liu. Totalnya adalah 6,16 juta. 4.120 yuan. Bagaimana Anda ingin membayar? Tuan Liu. Selamat datang di Hotel Dewa. Semoga di tahun mendatang ini, tempat ini bisa menjadi rumah yang hangat dan nyaman bagi Anda. Kami juga akan dengan sepenuh hati melayani Anda.
Lihat tidak lihat uang tuan tidak akan habis. Sama sekali tidak akan habis. Sedang mengembara. Menunggu staf untuk membawanya ke suite presiden. Mengembara. Tidak menyangka kamu bersembunyi di tempat ini. Mengembara. Melihat pasangan yang ada di depan mata. Tanpa bisa menahan diri teringat sebelumnya adalah untuk wanita ini. Kamu membuat sahabat baik Xiao Ya, Yao Ying, dipecat. Bagaimana kita menghitung utang ini? Yao Ying adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Jangan ikut campur urusan orang lain. HMPH, mengira telah mendapatkan sedikit uang. Kamu sudah jadi raja. Tanpa uang itu, kamu bukan apa-apa, Liu Lang. Hanya merasa sangat lucu. Kamu, Li Daxiao, sudah jatuh. Apa yang diberikan oleh Li Group kepadamu, guru yang disediakan itu juga tidak ada artinya. Jangan berdiri terlalu dekat denganku. Aku takut bau busukmu akan menggangguku. Jika berbicara tentang bau, seharusnya kamu, si anak kaya yang hancur karena alkohol dan wanita. Yang paling busuk adalah pengembara. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak kaya. Mengira dengan 10 juta. Dari sekarang bisa masuk ke lingkaran orang-orang terkenal. Jangan bermimpi di siang bolong. Aku adalah anggota VIP perak di sini. Dan di Hotel Sai Shenxian ada aturan tidak tertulis. Seperti kamu, ikan aneh yang menentang anggota. Akan ditolak oleh manajer Kuo untuk dilayani di hotel. Ikan aneh ini mempengaruhi pengalaman menginapku. Tolong usir dia. Li Xiaoliu adalah anggota VIP tertinggi di sini. Lebih tinggi dari anggota VIP perak Anda. Saya tidak punya wewenang untuk mengusir orang. Orang bodoh ini adalah anggota VIP emas hitam di sini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia hanya ikan bodoh. Dewa bertarung. Xiao Piao Piao yang jadi korban. Manajer Kuo. Ayah saya juga anggota VIP emas hitam di sini. Sekarang kamu pasti bisa mengusir ikan bodoh ini, kan? Dia mempengaruhi pengalaman menginap saya. Ketua Li. Meskipun dia anggota VIP emas hitam. Tapi Tuan Liu juga demikian. Dan baru saja memesan suite presiden kami untuk tahun ini. Saya harap Anda tidak mempengaruhi kami. Pengalaman menginap anggota VIP hitam emas. Xiao Qing hanya memiliki 10 juta saja. Cepat atau lambat akan habis. Saat itu saya ingin lihat bagaimana dia memuji Kuo Jingli. Siapa yang memiliki tingkat VIP lebih tinggi antara saya dan dia? Dia adalah anggota VIP perak. Anda adalah VIP hitam emas. Jadi, bisa dibilang, dia hanya Karamiko kecil. Kuo Jingli. Sesuai dengan peraturan hotel. Karamiko kecil ini menyerang saya. Bagaimana saya harus menanganinya? Berani-beraninya kamu, ayahku siapa? Kalian tahu tidak? Tuan Li. Tuan Liu sekarang adalah anggota tertinggi Sai Shenxian. Sebaiknya kamu menghormati Tuan Liu. Saya tahu Ketua Li adalah ayahmu. Tapi saya percaya Ketua Li juga akan sangat ingin menghormati aturan kami di Sai Shenxian. Setelah itu, manajer Kuo mengeluarkan walkie-talkie. Menginformasikan beberapa petugas keamanan. Tidak lama kemudian, 2 petugas keamanan berbadan kekar pun datang. Kalian berani menyentuh saya. Tuan Li. Anda terlalu berlebihan. Mereka hanya mengantar Tuan Liu kembali untuk beristirahat. Tuan Li. Tolong jangan buat saya kesulitan. Setelah itu, manajer Kuo dan orang-orangnya membawa saya pergi. Setelah berhasil check-in di suite presiden, saya duduk dengan nyaman di sofa yang empuk. Mobil sudah dibeli dan judi juga sudah diurus. Saatnya menyelesaikan beberapa orang dan urusan. Liu Lang mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan suara ke Yao Ying di WeChat. Yao Ying, ayo. Beritahu saya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan jujur padamu. Jangan bilang itu dia, Li Xiaoqing. Bahkan jika kau memanggil harimau hitam, aku juga tidak akan memanjakanmu. Tidak lama kemudian, aku menerima pesan sapaan dari Yao Ying. Aku tersenyum. Tidak menganggapnya serius. Dan pada saat ini, Yao Ying sedang melaporkan kepada harimau hitam. Apa 10 juta? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Kakak harimau pasti dia yang mencuri. Pengemis ini begitu miskin. Jika dia memiliki uang sebanyak itu sebelumnya, apakah dia masih perlu meminjam darimu? Hei Hu, kamu harus membela aku.
Xiao Ying sebenarnya sudah membayar utangku. Sekarang tidak peduli dari mana 10 juta itu berasal. Bahkan jika lebih banyak. Itu tetap uangnya. Tapi Hei Hu, dia sangat merasa tertekan. Jika kamu mau membantuku mengeluarkan kemarahan ini. Hei Hu, hari ini kamu mau bagaimana? Aku akan mengikuti. Pagi-pagi saat bangun. Aku mengambil ponsel untuk melihat jam berapa sekarang. Tak disangka ada lebih dari 10 panggilan tak terjawab. Ternyata semua dari harimau hitam. Hehe, ikan sudah terjerat. Sepertinya rencana semalam berhasil. Aku membuka WeChat. Menggeser beberapa pesan. Melihat-lihat. Semua pesan dari Yao Ying. Rubah hitam ini, aku pikir dia sangat hebat. Tak disangka, hanya dengan satu rencana kecil dia terjebak. Lebih baik hari ini daripada besok. Karena harimau hitam sangat ingin penjelasan. Mari kita lakukan hari ini. Memikirkan hal ini, aku menelepon harimau hitam. Bukankah ini Liu Lang, si jutawan? Kenapa dia punya waktu untuk menelepon orang kecil seperti kita? Hehe, Huge. Saya tidak berani. Huge, di mana Anda sekarang? Saya akan segera kembali mencarimu. Di mana saya? Saya bisa berada di rumahmu. Liu Lang, rumah kecil ini ternyata menyimpan 10 juta tunai. Sekarang kamu sudah hebat. Bahkan tidak mau mengangkat telepon saya. Huge, saya baru saja mendapatkan uang, jadi saya bersenang-senang. Saya akan segera membahas urusan uang denganmu. Mari kita bicarakan dengan baik. Maka aku beri kamu waktu 10 menit. Jika aku tidak bisa menemui kamu, terlambat 10 menit akan kutarik 1 juta. 10 menit 1 juta. HMPH. Itu 10 juta semua disiapkan untukmu, Hei Hu. Aku hanya khawatir kamu akan terlalu berlebihan. Memikirkan ini, Liu Lang sengaja menunda waktu sejenak sebelum mengemudikan mobilnya ke kota tua. Setelah memarkir mobil, langsung menuju rumah kecilnya. Begitu masuk, dia melihat Hei Hu dan Yao Ying duduk di sofa. Si jutawan telah kembali. Tamu langka, ya. Hehe, Kak Hu. Jangan bercanda dengan saya. Wajah masam ini untuk siapa? Apa takut saya akan serakah dengan uangmu ini? Aduh, kamu terlambat 45 menit ya. Jika dibulatkan, itu jadi 50 menit. Ini harus 500 juta kan? Wah, hebat. Totalnya hanya 1 miliar. Uang tunai. Langsung minta 500 juta. Tidak tahu dari mana keberanian ini. Untungnya 1 miliar ini semua untuk Kak Harimau. Saya akan menyimpan 5 juta ini untuk sementara. Mari kita bicarakan tentang penghinaan terhadap wanita saya. Biaya kerugian mental 1 juta. Biaya kehilangan pekerjaan 1 juta. Saya tidak menipumu, kan? Kak Harimau, jika saya tahu bahwa Kakak Ying adalah wanita Anda, mana berani saya mengganggunya? Semuanya salah saya. Semua uang ini saya berikan sebagai ganti rugi. Semoga Kak Harimau bisa melindungi saya di masa depan. Lalu, berapa banyak yang ingin kamu hormati saya? Itu bukan penghormatan. Kak Harimau, Anda bukan orang seperti itu. Bukankah ini sudah menghabiskan waktu Anda 50 menit? Apakah harus mengganti rugi 5 juta? Dan biaya kerugian moral serta biaya kehilangan waktu kerja Yingjie total 2 juta. Total ganti rugi Anda 7 juta. Ganti rugi hahaha. Masih saja kau bisa berbicara. Sayang. Apa yang kau katakan tidak bisa. Selain memberi uang, kau juga harus berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, aku akan biarkan Hugo memecahkan lututmu. Wanita ini memang keras. Hugo hanya serakah. Wanita ini berbahaya. Hei Hu di sini tentu merasa uangnya tidak cukup. Jadi, memanfaatkan celah dalam ucapan Yao Ying. Ia melanjutkan, jangan salahkan kakak tidak melindungimu. Tapi saudara adalah saudara. Wanita adalah wanita. Aduh, kakak tidak ingin harta berharga ini menderita. Saya terima 7 juta ini. Tapi hari ini kamu harus berlutut dan mengakui kesalahan di depan harta berharga ini. Liu Lang mendengar itu. Wajahnya langsung berubah. Namun, ia tetap berkata dengan tegas. Hei Hu, di bawah lututnya ada emas. Apakah saya tidak bisa berlutut? Liu Lang, apa maksudmu? Aku memberimu kesempatan. Tapi kamu masih tidak tahu cara menghargainya. Kan? Hari ini kamu harus berlutut.
Atau aku akan memecahkan lututmu. Kak Hu, Kak Ying, anggap saja aku tidak mengerti. Untuk menunjukkan permohonan maafku. Dari 10 juta ini, aku hanya butuh 100.000. Sisanya anggap saja sebagai kompensasi untuk Kak Ying. Bisakah kalian membiarkanku pergi? Maksudmu sisa 3 juta itu semua milikku? Iya. Kak Ying, tolong jangan ingat kesalahan kecil ini. Uang yang lewat semua untuk kalian. Aku hanya butuh 100.000 untuk menjalani hidup biasa. HMPH, pengemis, kamu cukup tahu diri. Uang ini akan kami simpan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, ya. Anggap saja kamu mengerti. Jika uangmu habis, bilang saja ke kakak. Kakak pasti akan memberimu bunga terendah. Mengerti? Baiklah. Terima kasih, Huge. Terima kasih, Yingjie. Setelah itu, kedua orang itu membawa koper mereka dan pergi. Liu Lang melambai perpisahan dengan senyuman kepada kedua orang bodoh itu. Berakting itu memang sangat menyiksa. Bahkan ingin membuatku berlutut. Tapi si harimau hitam ini benar-benar pandai berbisnis. Mengambil uangku dan meminjamkannya kembali padaku. Bahkan mengenakan bunga padaku. Benar-benar jenius bisnis. Liu Lang tersenyum. Sama sekali tidak menganggap serius. Mencari pemantik api. Membakar semua uang tunai yang ditinggalkannya menjadi setengah. Api menyala. Setelah menyelesaikan semua ini, Liu Lang melihat sekeliling rumah kecil ini dan mengakhiri semuanya. Akhirnya selesai, hidup baru dimulai. Segera Liu Lang mengeluarkan ponsel dan menelepon. Liu Lang berpikir. Sambil mengemudikan mobil kembali ke hotel. Namun pada saat ini, Liu Lang menerima panggilan balik dari laporan polisi sebelumnya. Dikatakan bahwa Hei Hu sudah berhasil dikendalikan. Diharapkan Liu Lang bisa membantu dalam penyelidikan dan memberikan kesaksian. Maka Liu Lang langsung mengemudikan mobil ke kantor polisi distrik baru. Uang ini bukan milik saya. Semua ini diberikan oleh dia. Saya punya bukti. Uang ini adalah hasil penjualan emasnya di toko emas. Petugas polisi yang bertanggung jawab atas Hei Hu bernama Wang Zheng. Dia adalah ketua tim di wilayah ini. Kamu harus jujur. Kamu adalah pelanggar berulang, Wang Jue. Aku bukan pelanggar berulang. Selama bertahun-tahun, aku selalu mematuhi hukum. Bagus, nak. Aku bilang, kenapa kamu terus-menerus mengirim uang ke? Ternyata ingin menjebak. HMPH. Setelah keluar, kamu akan melihat akibatnya. Perhatikan kata-katamu. Apakah kamu masih berani mengancam orang lain di hadapanku? Kamu disebut, kan? Silakan datang ke sini untuk berkooperasi dalam penyelidikan. Tadi kau juga mendengar Hei Hu mengatakan bahwa semua uang ini adalah darimu. Dan mengatakan kau mencuri dari toko emas dan mendapatkan 10 juta. Ternyata aku sudah tahu Hei Hu akan memanfaatkan ini untuk menyerangku. Untungnya aku sudah bersiap. Aku tidak mencuri dari toko emas. Namun aku memang baru-baru ini menjual emas senilai puluhan juta. Tapi uangku sudah hampir habis. 10 juta sudah hampir habis. Tapi Hei Hu bilang kau baru menjualnya kemarin. Jadi itu sudah hampir habis. Haha, aku membeli sebuah mobil. 1,5 juta. Dan menyewa suite mewah di hotel selama setahun. Lebih dari 6 juta. Ditambah lagi saya sebelumnya meminjam uang dari Hei Hu. Terpaksa meminjam banyak pinjaman kecil di luar. Setelah membayar, tersisa lebih dari 3 juta. Semua ini bisa kalian cek di bank. Wang Zheng meminta rekan-rekan di Departemen Informasi untuk memeriksa laporan Ban Liu Lang. Juga menelepon dealer 4S dan Hotel Sain Xiansheng. Semua yang diperiksa sesuai dengan yang dikatakan Liu Lang. Baiklah. Terima kasih telah datang ke sini untuk membantu kami menyelidiki. Kamu bisa pulang dulu. Kami akan menghubungimu lagi jika perlu. Selamat pagi, petugas. Saya adalah warga yang taat hukum dan disiplin. Pasti akan membantu. Tidak menyangka Yao Ying bisa lolos dari masalah. Tidak tahu apakah pada saat terakhir Yao Ying meninggalkan Hei Hu. Atau Hei Hu yang menyelamatkan Yao Ying. Satu tangan memikirkan pelarian ini. Membuka WeChat. Ternyata menemukan Yao Ying mengirim pesan kepadaku. Pengemis, itu adalah kemampuanmu. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Xiao Ya bilang akan membantuku. Kamu tunggu saja. Kamu bisa menjebak Hei Hu. Cobalah menjebak Li Xiaoqing.
Lihat saja ayahnya. Tapi Li Gang adalah ketua grup Li. Kamu hanya mendapatkan sedikit uang. Di masyarakat tidak ada koneksi. Kamu tidak ada artinya. Tidak ada yang peduli. Langsung masukkan Yao Ying ke daftar hitam. Tidak akan melihat wanita ini ribut lagi. Liu Lang menarik harimau hitam masuk. Tapi tidak menyangka terjebak setengah mati. Membuat Yao Ying terhindar dari bencana. Di dalam hati Liu Lang mengeluh. 30 tahun di timur sungai. Jangan meremehkan orang muda yang miskin. Ponsel berdering. Tuan Liu. Saya Yao. Tidak tahu apakah Anda masih ingat. Tentu saja ingat dengan investasi besar Bos Yang. Benar-benar tak terlupakan. Tuan Liu. Hari ini seorang pejabat bernama Wang dari kantor polisi distrik baru menelepon saya. Menanyakan apakah Anda menjual sekumpulan emas di Jinbo. Tuan Liu. Tidak ada masalah dengan asal-usul emas ini, kan? Hanya sedikit salah paham. Sementara itu, teman Bos Yang, Black Tiger, membuat uang palsu. Dengar-dengar jumlahnya mencapai puluhan juta. Sudah ditangkap. Tidak tahu apakah Bapak yang tahu tentang hal ini. Ditangkap. Bapak Liu. Anda mungkin sedikit salah paham. Yang tidak bisa dibilang teman dengan Hei Hu. Dia juga tidak layak. Ternyata seperti itu. Lalu, saya tidak tahu apa yang ingin Bapak yang telepon saya. Bapak Liu sangat langsung. Yang juga tidak bertele-tele. Saya tahu Bapak Liu pasti masih memiliki banyak barang, kan? Bagaimana kalau begini? Yang ingin semuanya. Apa pendapat Bapak? Semua barang mau diambil. Hehe, saya hanya khawatir kalau Tuan terlalu banyak barang mati. Anda bisa mati kelebihan. Lalu, saya tidak tahu berapa banyak uang yang akan Bos Yang habiskan untuk makan malam ini. Yang Datong terkejut mendengar itu. Kemudian tersenyum sinis. Anak muda. Apakah Anda menantang uang saku saya dengan pendapatan tahunan Anda? Bos Yang? Bagaimana kalau saya sajikan hidangan pembuka terlebih dahulu? Bagaimana? Berhenti, 120 kilogram juga tidak banyak. Hehe, saya bisa bertransaksi kapan saja. Besok saya akan pergi ke toko Bos Yang. Nanti saya akan bicara tentang hidangan utama dengan Bos Yang. Kembali ke hotel, pengembaraan dimulai. Menyalin batangan emas. 120 kilogram cepat selesai. Keesokan harinya, pengembaraan membawa batangan emas ke toko emas Bos Yang. Saudara Liu. Kecepatanmu cukup cepat ya. Bos Yang bercanda. Bukankah ini untuk mengirimkan uang padamu? Barangnya ada di sini. Apakah saya masih tidak percaya pada saudara Liu? 120 kilogram ya sudah 120 kilogram. Mari kita minum teh di dalam. Saudara Liu. Aku sudah mendengar tentang masalah Hei Hu. Dia dijatuhi hukuman karena uang palsu senilai jutaan. Orang ini juga mendapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Iya. Tapi aku tidak menyangka. Hei Hu ternyata akan melindungi Yao Ying. Liu Laodi. Kamu harus hati-hati. Wanita itu sangat pendendam. Jika kamu membuatnya kehilangan muka di Golden Hall, dia pasti akan menyimpan dendam. Lagi pula, sekarang dia sudah tidak punya sandaran. Siapa tahu dia akan melakukan sesuatu. Tenang saja, Bos Yang. Saya sudah tahu. Saya malah khawatir dia tidak datang. Keduanya saling bercakap. Mengobrol santai. Yang Datong selalu ingin menyelidiki latar belakang Liu Lang. Namun Liu Lang mengabaikannya. Sementara itu, Yao Ying juga tidak diam. Hei Hu sudah masuk. Dia beruntung selamat dari satu masalah. Tapi dia tahu dalam hatinya. Jika urusannya terungkap, dia juga akan masuk penjara. Yang lebih membuatnya tidak bisa menahan adalah Liu Lang, pengemis miskin itu, ternyata mendapatkan kekayaan besar. Dan bahkan menunjukkan kekuasaannya di depannya. Dari mana uangnya sebenarnya berasal? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Yao Ying semakin merasa ada yang tidak beres. Lalu dia menelepon Xiao Ya. Namun dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Hanya mendengar bahwa Liu Lang menyewa suite mewah di Sai THN Hotel selama setahun. Dia pun memutuskan untuk mengawasi Liu Lang. Liu Lang keluar dari Jindian. Mengemudikan mobil kembali ke Sai THN Hotel. Begitu masuk ke lobi hotel, dia merasakan ada sepasang mata yang mengawasinya. Melihat seorang wanita muda yang mengenakan masker dan kacamata hitam.
sambil memegang majalah dan membacanya. Namun matanya diam-diam mengarah ke Liu Lang. Sekali lihat, dia langsung mengenali ini adalah Yao Ying. Liu Lang tetap tenang. Langsung berjalan menuju lift hotel. Ikan sudah terjaring. Pukul 9 malam. Liu Lang keluar dari hotel. Mengemudikan mobil menuju arah kota tua. Yao Ying naik taksi. Mengikuti di belakang. Bos Yang, apakah kamu mengenal detektif swasta yang dapat dipercaya? Saya perlu menyewa seseorang untuk membantu saya mengurus sesuatu. Apakah Liu Laodi mengalami masalah? Tidak ada, hanya seekor tikus kecil saja. Saya kebetulan memiliki seorang mantan tentara yang dapat dipercaya. Sekarang dia membuka perusahaan keamanan sendiri. Saya sudah menggunakan jasanya beberapa kali. Saya akan segera mengirimkan nomor teleponnya padamu. Terima kasih banyak, Bos Yang. Liu Lang mengemudikan mobil ke kompleks perumahan tua yang sebelumnya. Begitu turun dari mobil, dia melihat Yao Ying mengintai di tempat gelap mengikuti Liu Lang. Dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Menuju ke lorong. Yao Ying mengikuti di belakangnya. Di jalan, Liu Lang memikirkan banyak hal. Akhirnya membuat keputusan. Dia ingin memanfaatkan panci harta untuk menjebak Yao Ying dan Li Xiaoqing sebagai pasangan. Sayangnya, tidak bisa mengambil terlalu banyak emas sekaligus. Jika tidak, mungkin orang terkaya di dunia pun tidak bisa menghasilkan uang secepat aku. Ah, apakah ini benar? Apakah benar-benar ada panci harta? Dengan cepat, Liu Lang mengemas batang emas. Sekalian membawa panci harta itu juga. Yao Ying hanya bisa melihat Liu Lang pergi. Dia tahu dirinya tidak mampu mendapatkan panci harta itu. Dia hanya bisa mencari Li Xiaoqing untuk menghadapi Liu Lang. Liu Lang, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Yao Ying menghubungi telepon Li Xiaoqing. Dia memberitahu Li Xiaoqing tentang rahasia panci harta Liu Lang. Meskipun Li Xiaoqing agak tidak percaya. Tapi dia memang sudah memiliki masalah dengan Liu Lang. Tentu saja dia tidak keberatan memiliki satu pembantu lagi. Keduanya langsung sepakat. Memutuskan untuk bersama-sama menghadapi Liu Lang. Sementara itu, Liu Lang baru saja kembali ke hotel. Dia menghubungi veteran yang diperkenalkan oleh Bos Yang. Halo, siapa ini? Apakah ini Han Ge? Saya diperkenalkan oleh Bos Yang. Ingin meminta bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Liu Lang berkomunikasi singkat dengan Han Dawei. Mereka sepakat untuk bertemu di hotel keesokan harinya. Seseorang mengawasi saya. Mereka ingin merebut sesuatu dari saya. Saya perlu kamu mengawasi siapa mereka. Seorang wanita bernama Yao Ying. Dia dulu terlibat dengan He Hu. Dan satu lagi bernama Li Xiaoqing. Dia adalah anak dari Li Group. Saya akan mengatur orang untuk mengikutinya. Selain itu, tolong selidiki latar belakang ayah Li Xiaoqing, Li Gang. Terutama apakah dia memiliki hubungan dengan He Hu. Han Ge mengangguk. Tidak bertanya lebih lanjut. Seminggu kemudian, Han Ge mengirimkan kabar. Yao Ying dan Li Xiaoqing ternyata berkumpul bersama. Mereka sudah bertemu 2 kali di kafe. Membahas bagaimana cara mendapatkan panci harta dari Liu Lang. Kak Han, tolong bantu saya lagi. Cari seorang teman yang mirip dengan ini. Yang terlihat tidak jauh berbeda sudah cukup. Tuan Liu. Anda ini. Anda tidak perlu bertanya lebih banyak. Anda hanya perlu mencarinya. 3 hari kemudian. Panci sudah ditemukan. Liu Lang memasukkan panci asli ke dalam brankas. Memasang panci palsu langsung di meja kopi. Saat makan di restoran hotel. Sengaja menjatuhkan kunci kamar. Ternyata, begitu Liu Lang pergi, Yao Ying langsung menyelinap ke sana. Mengambil kunci kamar. Tuan Liu. Mereka masuk ke kamarmu. Mengambil baskom itu. Sekarang mereka sedang menuju ke pinggiran kota. Aku sudah mengirim orang untuk mengikutinya. Baik, laporkan ke polisi. Setelah memastikan lokasi, kirimkan padaku. Inilah baskom harta yang kau maksud. Benar, ini yang dimaksud Li Xiao. Saya melihat Liu Lang menggunakannya untuk menggandakan emas. Kamu yakin ini benda ini? Yakin? Bagaimana cara menggunakannya? Saya melihat Liu Lang hanya memasukkan batangan emas ke dalamnya. Lalu itu menjadi lebih banyak.
Li Xiaoxing mengeluarkan sebatang emas dari saku. Melemparkannya ke dalam panci. Menunggu beberapa detik tanpa reaksi. Yao Ying, apa kamu sedang mempermainkanku? Saya tidak. Saya benar-benar melihatnya. Mungkin perlu beberapa mantra atau waktu khusus. Yao Ying, kamu bilang pot ini hanya satu. Bagaimana kita membaginya? Li Xiaoqing, kita kan sudah sepakat untuk bekerja sama? Bagaimana bisa berbagi harta seperti ini dengan orang lain? Li Xiaoqing, kamu ingin menghabiskan semuanya sendiri, Li Xiaoqing? Mengeluarkan telepon. Langsung memanggil pengawal di luar. Li Xiaoqing, apa maksudmu? Tanpa aku, kamu tidak mungkin tahu tentang pot ini. Lalu, apa pedulinya? Sekarang pot itu milikku. Apa gunamu sekarang? Li Xiaoqing, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku memberitahumu. Aku membantumu mengawasi Liu Lang. Aku sudah mengurus pengawalnya. Menarik Yao Ying keluar. Saat itu, pintu roll-up perlahan terbuka. 10 polisi khusus menyerbu masuk. 3 hari kemudian, Liu Lang tiba di penjara. Dan bertemu Li Xiaoqing. Baskom Li Xiaoqing, apakah berguna? Liu Lang, kamu benar-benar mengkhianatiku. Semua ini adalah rencanamu, Li Xiaoqing. Apa yang kau katakan sangat menarik. Apa yang aku jebak padamu? Kau, anak lelaki besar dari keluarga Li, bahkan ingin mencuri wastafelku. Dan untuk wastafel itu, kau ingin membunuh orang? Ini akan membuat orang tertawa sampai mati. Wastafel itu palsu. Tentu saja palsu. Sebenarnya tidak ada panci harta. Hanya saja Yao Ying, wanita bodoh itu, mudah ditipu. Hanya saja aku tidak menyangka. Kau, Li Xiaoqing, bahkan percaya pada hal yang begitu konyol. Jika benar ada panci harta, keluargaku sudah menjadi orang terkaya di dunia. Liu Lang datang untuk menemui Li Xiaoqing. Juga ingin menyelesaikan masalah ini. Panci pengumpul harta. Meskipun terdengar tidak masuk akal. Jika benar ada orang yang percaya, dia akan mengalami masalah. Sekarang datang untuk menggoda Li Xiaoqing. Agar dia tahu semuanya adalah jebakan yang dia buat sendiri. Hal bodoh yang sampai harus membunuh dan menutup mulut orang hanya untuk sebuah panci. Li Xiaoqing pasti juga tidak berani membicarakannya. 2 bulan kemudian, pengadilan memutuskan Li Xiaoqing dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena pencurian dan penculikan. Yao Ying juga terpaksa keluar karena dibongkar oleh Black Fox. Dijatuhi hukuman penjara 12 tahun karena pencurian dan pembuatan uang palsu. Hanya saja yang disayangkan, tidak bisa menjatuhkan ayah Li Xiaoqing. Tapi semua itu tidak begitu penting lagi. Dengan bantuan pusat kekayaan, selama ada cukup waktu, grup Li hanyalah semut yang bisa diinjak kapan saja. Kakek, terima kasih.